Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV 10, halo. Semoga kabar baik untuk Anda selalu. Sahabat TV 10, kembali Carla Ratna hadir untuk Anda dalam program Bincang Psikologi dari TV 10. Kali ini Carla kembali menjumpai psikolog kita di kediaman beliau, tepatnya di tempat praktek beliau, di Padepokan Patrap, Surakarta. Bapak Setio Purwanto. Assalamualaikum Pak Setio. Waalaikumsalam. Bahagia rasanya bisa ketemu Pak Setio lagi kali ini, masih dalam suasana Ramadan ya Pak. Ramadan sudah beberapa waktu, jadi istilahnya tuh sudah masuk ke tahap-tahap yang ini ya, meninggalkan euforia di awal-awal. Ada yang makin kesini tuh makin istiqomah, tapi ada yang makin kesini makin kesana. Makin kesini makin kesana ya. Fokusnya bukan lagi ibadah, tapi sudah persiapan untuk Lebaran. Yang penuh bukan masjid, tapi tempat perbelanjaan. Nah, beberapa waktu lalu pernah disampaikan oleh Pak Setio bahwa Pak Setio ini menulis sebuah buku ya sebelum Ramadan kemarin ya Pak ya, yang judulnya adalah Mengkhusyui Ramadan. Saya tuh tertarik sebenarnya untuk bedah buku dengan judul Mengkhusyui Ramadan ini. Nah, sebagai seorang psikologi Islam ya Pak yang dipelajari ya, sebenarnya konsep mengkhusyuinya itu seperti apa sih Pak? Mengkhusyui Ramadan. Mengkhusyui ya. Baik, terima kasih Mbak Carla. Mengkhusyui itu sebenarnya tidak hanya kalau di dalam Quran itu umum ya. Jadi tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tidak hanya Ramadan, semua ibadah, perbuatan itu khusyuk. Nah, khusyuk itu kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan dua hal, bahwa orang yang khusyuk itu adalah orang yang sadar Allah. Yang kedua adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Sadar Allah dan berserah diri kepada Allah. Berserah. Nah, sadar Allah itu artinya kita harus selalu sadar kepada Allah, ihsan. Yang kedua ini kita harus pasrah ya. Tentang apa yang Allah takdirkan itu kita pasrah aja, sudah seperti ini gitu. Jadi kalau apa yang kita lakukan, terutama di dalam Ramadan ini, dengan apa yang terjadi ketika kita puasa, ya kita sadar Allah dan kita menerima apapun yang terjadi pada saat Ramadan ini, pada saat puasa. Kalau puasa itu kan ya ketika puasa ini ya, ketika puasa itu kan ya lapar, haus, ngantuk, lemes, apalagi ya, itulah ya segala macam gandengannya segala macam itu. Nah kalau kita sadar Allah bahwa memang kita diperintahkan Allah untuk puasa dan berakibat menjadi lapar, haus, dan kita terima keadaan itu, maka ini yang dinamakan dengan mengkhusyui puasa. Ya, mengkhusyui puasa. Dan orang yang puasanya itu ridho, orang yang puasanya itu tidak menahan lapar dan haus, tapi merelakan lapar dan haus. Merelakan? Iya, merelakan. Konsepnya jadi begitu, merelakan lapar dan haus begitu Pak? Kalau merelakan lapar dan haus kan lebih ini ya, lebih membahagiakan daripada menahan. Oh menahan iya, lapar dari kalimatnya dan haus saja kan lebih ini ya, kayaknya tuh lebih apa ya, lebih beban kalau menahan ya. Iya. Bener kan ya? Menahan itu pasti stres, karena ada yang ditahan, ada satu power. Nah, tapi kalau rela, misalnya lapar, saya menahan lapar, padahal saya maunya makan, tapi saya tahan, saya tidak makan, itu namanya menahan lapar. Tapi kalau merelakan, berarti apa yang terjadi pada saat puasa itu saya rela. Kamu lapar? Ya enggak apa-apa, aku lapar enggak apa-apa, aku rela kok. Karena ini perintah Allah. Nah, itu orang yang puasanya khusyuk. Orang yang puasanya khusyuk. Jadi dia menyadari bahwa puasa perintah Allah dan ridho atau rela akibat-akibat yang ditimbulkan dari puasa. Lapar, haus, ngantuk, lemes, dan lain sebagainya itu. Jadi seperti itu konsep mengkhusyuinya ya. Konsep mengkhusyui. Jadi mindsetnya itu harus dirubah dulu. Harus dirubah dulu. Puasa itu bukan menahan, ya, tapi merelakan diri. Ini apakah agar kita bisa menikmati ibadah itu sendiri, Pak? Ya, tentu kalau kita khusyuk di dalam puasa, kita akan bisa menikmati ya. Semua yang khusyuk, semua kehidupan ini atau amal ibadah atau
di dalam bulan Ramadan ini kalau kita itu mengkhusyuinya itu pasti nikmat. Ya, pasti nikmat. Jadi kalau kita itu sadar bahwa ini perintah Allah dan saya rela dengan apapun yang terjadi ketika puasa, nah itu nanti pasti akan muncul nikmat. Orang menahan lapar itu kan nggak ada nikmatnya. Orang menahan lapar dan haus itu secara mindset itu sudah membuat stres gitu. Iya, menahan kok. Ya, apa-apa tuh yang ditahan kan nggak enak ya. Yang ditahan nggak enak. Iya kan? Nah, ya tapi kalau memang secara fikih memang demikian pengertiannya gitu. Dalam fikih secara bahasa Indonesia itu menahan lapar dan haus. Tapi sebenarnya kita sendiri yang pengkondisiannya. Ya, kita sendiri yang harus merubah mindsetnya bahwa saya nggak menahan, saya rela kok. Rela, ya. Nggak saya tahan. Dan kita sendiri tahu kalau kita menahan itu kan biasanya itu nanti ketika buka puasa itu jebol. Balas dendam. Balas dendam. Karena yang ditahan itu cul gitu loh. Yang ditahan itu menjadi lepas kendali. Nah ini tentunya sangat merugikan ketika kita sedang berpuasa. Karena puasa itu tidak hanya dari mulai maghrib sampai dari mulai subuh, sahur sampai maghrib ya. Tapi ibadah kita itu berlanjut sampai nanti iktikaf gitu kan. Nah kalau hanya gara-gara buka puasa kemudian nilai spiritualnya jadi hancur lebur ya. Harusnya kan dia tetap dalam posisi dalam posisi spiritual, dalam posisi meskipun kejiwaan. Meskipun Berbuka. Berbuka itu kan sebenarnya bukan untuk terus kemudian membatalkan ibadah Ramadan gitu loh, membatalkan ibadah puasa, membatalkan secara fikih ya, tapi secara hakikat tetap nggak boleh dibatalkan karena kita ibadah bulan Ramadan itu kontinuitas dari mulai sahur sampai iktikaf gitu. Jadi ada kontinuitas yang itu tidak hanya berhenti ketika kita buka puasa aja. Tidak hanya berhenti ketika kita buka puasa ya, saja. Ya, ketika tidak hanya berhenti ketika kalau berhenti buka puasa, tentu tidak ada taraweh, tidak ada tadarus, tidak ada iktikaf kan gitu. Nah, ternyata puasa ini adalah cara Allah untuk mendidik kita agar kita itu menjadi sosok spiritual, ya, yang bukan jasad tapi kita adalah jiwa. Ya, kita adalah jiwa. Kita ini adalah yang sadar ini sebenarnya. Kita yang sadar. Nah, kita ada yang sadar sehingga nanti di akhir puasa itu kita kembali kepada jiwa yang fitrah, Idul Fitri. Nah, latihannya yang mulai dari puasa ini, kemudian ketika maghrib itu kita pertahankan bahwa kita itu bukan jasad. Kalau kita makan banyak-banyak itu kan kita kembali mengikuti hawa nafsu kita yang jasadiah ini kan. Nah, Rasulullah mencontohkan kalau buka puasa itu ya ini ya kalau Rasulullah itu 3 kurma sama 3 teguk air atau 1 gelas gitu sudah cukup. Sudah cukup. Jadi mempertahankan kefitrahan meskipun jasadnya ini kembali makan lagi gitu karena makannya ini pun untuk mempersiapkan ibadah berikutnya iya. agar tadarus kuat, agar sholat tarawihnya kuat, agar itikafnya kuat gitu. Bukan berarti kemudian terus mengikuti. Ya sudah, berarti puasanya sudah berakhir hari ini ya sudah gitu. Sudah. Dipuas-puasin makannya. Dan masih ada kelanjutan ibadah berikutnya. Justru berbuka puasa itu adalah untuk memberikan energi pada jasad kita untuk bisa beribadah dengan ibadah selanjutnya. Ibadah begitu selanjutnya, betul. Nah, ibadah selanjutnya itu tentu agar lebih masuk ke dalam wilayah yang lebih dalam, wilayah hakikat kan gitu. Jadi bagaimana tarwehnya itu dengan jiwa, kemudian tadarusnya itu dengan jiwa, kemudian apalagi yang iktikaf ya. Iktikaf itu ibadah yang memang hanya berdiam diri saja, nggak ada gerak tubuh, nggak ada bacaan-bacaannya, ya semua berdiam diri, tapi jiwanya ini yang aktif, ya jiwanya yang aktif. Nah, makanya dipersiapkanlah sejak sahur gitu loh. Dipersiapkan sejak sahur sampai jasad itu dimatikan, nggak boleh makan dan minum. Kemudian buka puasa pun juga ala kadarnya. Nah, ini kan menjadi jiwa ini, jiwa sampai nanti ibadah di iktikaf. Jadi iktikaf itu bukan pengajian, iktikaf itu bukan baca Quran, iktikaf itu bukan
wirid, tapi itikaf itu memang ibadah berdiam diri di masjid. Berdiam diri dan benar-benar berdiam diri. Berdiam diri, tapi jiwanya yang Hmm. aktif. Nah, disitulah jiwanya melakukan sebuah ibadah yang namanya iktikaf. Jadi dia hanya menyadari Allah dalam keheningan malam. Dia menyadari tentang kebesaran Allah, bukan memikirkan lagi, tapi lebih pada menyadari. Oke, nanti akan lebih lanjut kita bahas lagi ya Pak ya. Seru sepertinya ini mengkhusyui Ramadan sampai ke iktikaf itu yang benar seperti apa gitu ya ibaratnya. Baik, jangan kemana-mana, kami segera kembali untuk Anda. Tetap di Bincang Psikologi bersama TV 10. Sahabat TV 10, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Bincang Psikologi bersama saya Carla Ratna dan juga psikolog kita Bapak Setio Purwanto. Bicara tentang mengkhusyui Ramadan. Tadi sudah disampaikan konsepnya tuh seperti itu. Cuman itu kan sekilas, apalagi kan perjumpaan kita cuman kurang lebih 30 menit ya Pak ya. Nanti kalau misalnya masih kurang lebih pengen mendalami lagi, itu Pak Setio menuangkannya di buku. Nah, iya. Buku dengan judul Mengkhusyui Ramadan. Ini bukunya. Nah, ini bisa didapat di mana, Pak? Di marketplace ada. Di marketplace ya? Iya. Semua marketplace ada? Iya. Di Padepokan ini juga ada. Di Padepokan ada, di marketplace ada. Ada promo selama Ramadan, Pak? Oh iya. Oh jelas, silakan ya. Silakan dilihat di marketplace Anda yang orange ada. Sudah tersedia ya. Cari aja Mengkhusyui Ramadan gitu. Atau mungkin kalau mau pemesanan secara langsung ada kok di Facebooknya Pak Setio tuh dicantumkan nomor WhatsApp-nya ya Pak ya untuk pemesanan buku. Nanti Anda lebih bisa memperdalam lagi ilmu tentang bagaimana mengkhusyui Ramadan. Meskipun nanti kita akan singgung, tapi ya namanya ini kan lebih dalam lagi kalau Anda mempelajari gitu dan bisa meresapi kata per kata. Kalau kita kan sambil lalu gitu ya Pak ya. Beda kalau kita membaca sendiri. Oke, bicara tentang mengkhusyui Ramadan. Berarti itu kan per ibadah gitu ya Pak? Per ibadah, ya. Nah, bagaimana caranya kita mengkhusyui peribadah itu sendiri? Iya, mungkin mulai dari sahur ya, karena sahur ini juga ibadah. Nah, sahur itu sebaiknya memang kita menyadari betul bahwa sahur ini ada banyak keberkahan. Dan kemudian sahur ini adalah perintah Allah. Kemudian kita mulai menikmati lah, makan itu harus kita betul-betul nikmati. Jangan sampai kita makan sambil TikTokan, makan sambil balas WA gitu. Betul, makan itu betul-betul mindful gitu. Mindful eating. Jadi betul-betul sadar dengan apa yang sedang kita makan. Nah, tentunya itu akan membuat sahur itu lebih nikmat. Yaitu sahur yang khusyuk, tidak tergesa-gesa juga. Tidak tergesa-gesa ya, makanya bangun yang agak inilah awal ya. Soalnya pasti akan tergesa-gesa kalau sebentar lagi sudah berakhir. Nah, itu ambil waktu yang agak ini. Kemudian setelah itu puasa kan. Misalnya kalau kita buat urut-urutannya kan setelah sahur kan puasa. Nah, puasa itu kita betul-betul bisa mindful body kita betul-betul mindful. Apa sih yang terjadi pada tubuh saya? Oh, ngantuk. Oke, saya terima ngantuknya. Oh, lapar. Ya kalau memungkinkan tidur kan. Kalau enggak ya jangan. Artinya kita lebih sadar dengan apa yang sedang terjadi pada tubuh kita dan kita terima. Misalnya haus, oke saya haus. Tapi tetap sadar ini puasa gitu. Nah, kuncinya kan ada dua tadi, khusyuk. Ini adalah perintah Allah, ini adalah takdir Allah. Dan saya terima, saya pasrah aja. Dengan lapar, dengan haus, saya pasrah kepada Allah. Nah, kemudian ya tadilah misalnya puasa itu ya ada haus, ada lemes, ada ngantuk, ada kadang-kadang maaf ya emosi gitu ya. Ya kita sadar, oh saya emosi gitu. Ya ada malesnya juga kadang-kadang kan ya. Ya males gitu kan ada. Oke, itu sadari aja, dan mohon malesnya ini dihilangkan dan bisa beraktivitas kembali. Jadi ada doa untuk menghilangkan malas itu. Tapi yang awal adalah menyadari dulu. Nah, itu tentang puasa. Ketika nanti menjelang buka, ingat bahwa buka itu bukan berarti kita
dari menahan tadi kemudian kita terus wah makan ya boleh balas dendam makan enggak. Jadi kita sadari bahwa namanya buka itu adalah mempertahankan kefitrahan, mempertahankan apa? Kefitrahan jiwa, kebersihan jiwa yang tidak dicampuri oleh hawa nafsu. Termasuk hawa nafsu untuk menghabiskan makanan. Menghabiskan makanan, maka jangan sampai buka kita itu buka dengan hawa nafsu. Buka dengan hawa nafsu itu seperti apa? Ya perut sudah kenyang masih makan, haus sudah hilang tetap masih minum. Nah itu over. Nah over hausnya udah hilang kok tetap minum. Itu namanya apa? Dengan hawa nafsu. Nah kita menjaga kefitrahannya jiwa jangan sampai tercampuri oleh hawa nafsu itu. Dan memang ini jadi nggak enak ya. Jadi nggak nyaman gitu ketika kita boleh makan tapi kita tahan. Tetap kita harus ini. Tapi disitulah letak mindfulness-nya, letak apa? Kekhusyuan kita bahwa saya mengikuti sunnah Rasul tentang buka puasa itu hanya 3 kurma dan satu gelas gitu ya. Kemudian ada keinginan-keinginan yang bergejolak untuk makan lebih banyak karena di meja ini terhidang banyak ya, full snack. Terus ada ya macam-macam ya, ada kolak, kolang kaling, wah macam-macam ya. Nah ini sebenarnya ini halal gitu, ini boleh memang. Dan boleh memang waktunya berbuka. Tapi tetap harus. Tapi kita berusaha untuk tidak. Ini kan timbul gejolak kalau belum terbiasa memang. Ada hawa nafsu yang, nah kita harus apa namanya menerima itu. Kita harus pasrah, oke. Saya pasrah ya Allah, gejolak nafsu saya begitu menggebu-gebu untuk makan, tapi saya mengikuti sunnah Rasulullah untuk tidak makan yang sebanyak ini. Saya cukup dengan 3 kurma atau makan yang satu, apalah yang cukup lah untuk sekedar berbuka. Nah itu timbul gejolak. Nah gejolak itu kita buat untuk mengkhusyui berbuka. Ya mengkhusyui berbukanya itu dengan ini perintah Allah. Perintah sunnah Rasul dan saya pasrah dengan gejolak ini sehingga gejolak ini tidak menimbulkan hawa nafsu untuk terekspresikan makan yang banyak. Nah kemudian setelah itu kita tentunya sholat ya, ada sholat maghrib, sholat isya, sholat taraweh. Nah di situ kita juga harus mengkhusyui. Nah ini yang biasanya khusyuk itu seringkali dikaitkan dengan sholat yang khusyuk. Ya, sholat yang khusyuk. Dan yang khusyuk itu kuncinya sebenarnya ada 2, yaitu menyadari Allah dan berserah diri kepada Allah. Ya, pasrah. Sehingga ketika sholat itu memang musuhnya adalah tergesa-gesa. Ya, pengen cepat selesai itu musuh bebuyutan sholat. Di dalam sholat ya, untuk khusyuk ya. Pengen cepat selesai. Misalnya sholat tarawih. Pengen cepat selesai itu sudah merusak sholat itu, karena pasti pengen cepat selesai pasti munculnya adalah tergesa-gesa. Nah bagaimana kita dengan sholat itu kita bisa khusyuk? Yang pertama niatkan bahwa ini adalah perintah Allah, dan selama sholat itu usahakan untuk selalu ihsan, selalu menyadari Allah, selalu berhadapan dengan Allah. Nah ada kesadaran bahwa saya ini sedang berhadapan dengan Allah ya. Ini wajahku wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Hadapan wajahku pada wajah yang menguasai langit dan bumi. Kemudian saya berserah kepada Allah. Kemudian itu dibaca. Jadi bacaan sholat, gerakan sholat itu diiringi dengan 2 sikap tadi. Sikap sadar dan sikap pasrah. Pasrah itu biasanya lebih ke tumakninah nanti. Nah 2 sikap ini maka itu akan menimbulkan kekhusyuan. Pasti sholat itu pasti nikmat. Sholat tahajud, sholat tarawih, ya. Cuma kendalanya memang kalau sholat berjamaah kita harus mengikuti imam ya. Ya mengikuti imam. Ya enggak apa-apa mengikuti imam kan kita bisa tidak tergesa-gesa malahan. Ya kalau imam cepat ya kita ikut cepat, kalau imam lambat ya kita lambat. Bagaimana maunya imam aja. Kecuali kalau sholat sendiri, kalau kita cepat ya itu yang kurang sesuai. Ya kalau kita sholat berjamaah ya memang mengikuti imam. Kemudian tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran ini pun juga harus khusyuk. Ya, bagaimana khusyuknya tadarus Al-Quran? Bahwa Al-Quran itu berupa sebenarnya perintah gitu loh. Jadi di dalam ayat-ayat itu ada perintah. Nah tadarus itu bagaimana kita menyadari apa sih perintah Allah di dalam setiap ayat yang saya baca.
Perintahnya apa? Meskipun dia menceritakan tentang Nabi Musa, tapi di situ ada perintah-perintah Allah terhadap saya. Karena itu berupa wahyu gitu, berupa ilham kepada kita, perintah kepada kita untuk melakukan sesuatu. Nah, kita harus cermati betul itu sehingga ada kekhusyuan di dalam membaca Al-Qur'an. Nah, kalau mengejar khatam bagaimana? Ya enggak apa-apa, itu berarti metode lain. Tapi ada yang metode khusyuk itu adalah kita benar-betul memahami apa yang terkandung dalam ayat apa perintah ayat, Allah, apa perintah ya lebih khusus apa perintah Allah di dalam ayat yang saya baca. Ya, dan terakhir adalah iktikaf. Nah, di dalam ibadah iktikaf ini memang ada persiapan. Biasanya kalau di masjid itu ada iktikaf, ada pengajian, ada baca Quran, ada sholat lain. Itu semua persiapan iktikaf. Oh, itu baru persiapan iktikaf. Persiapan iktikaf. Iktikaf sebenarnya itu berdiam diri. Memang nggak ngapa-ngapain, diam diri seperti Rasulullah itu berada di Gua Hiro itu betul-betul berdiam diri gitu. Memang nggak cuma menyadari Allah saja gitu dan pasrah aja gitu. Dah. Cukup itu. Tapi dengan kesadaran, bukan kosong tanpa ada aktivitas jiwa ya. Karena tadi sudah dipersiapkan ininya apa dari mulai dari mulai sahur, puasa, buka. Nah, itu tadi. Jadi sehingga paling puncak ibadah Ramadan itu ada di iktikaf. Puncaknya ibadah Ramadan ada di iktikaf itu. Sama seperti kalau ibadah haji, puncaknya di wukuf. Nah, puncaknya ibadah sholat itu sebenarnya ada di tumak ninah itu. Jadi puncaknya justru di iktikaf. Iktikaf. Oke, waduh, cepat banget ini waktunya berlalu. Baik. Sebelum berpisah, ada yang mau disampaikan dulu untuk sahabat TV 10 terkait dengan tema kita mengkhusyui Ramadan ini, Pak Setio? Iya, mengkhusyui Ramadan intinya ada dua, alladzina yazunun annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi jalankan ibadah puasa Ramadan ini yang pertama dengan menyadari bahwa ini adalah perintah Allah, semua ibadah itu. Yang kedua, pasrah saja kepada Allah apa yang terjadi ketika bulan Ramadan, yang lapar, yang haus, yang ngantuk, yang banyak ibadah-ibadah yang disunahkan jalani saja. Kalau itu memberatkan, ya itu terima gitu loh, ya, karena itu nanti akan banyak hikmah yang kita dapatkan. Baik, mengkhusyui Ramadan berarti menikmati Ramadan. Betul, menikmati Ramadan. Bagaimana untuk lebih detailnya ilmu ini, bagaimana metodenya juga semua tertuang dalam buku karya Pak Setio Purwanto ini berjudul Mengkhusyui Ramadan. Sekali lagi silahkan Anda bisa mendapatkannya di marketplace atau bisa juga ke Padepokan Patrap Surakarta. Kami berdua undur diri, sampai berjumpa kembali di episode-episode selanjutnya yang pasti tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.